Kalau Pin, gimana kamu? Kok badannya kayaknya loyo banget seharian ini? Ya, Kenapa? mau diperiksa. Oh, minta diperiksa papa. Nih Pak, diperiksa Pak, anaknya Pak. Yuk. Kevin minta diperiksa ya. Iya. Papa periksa sebentar ya. Iya. Bentar ya. Bentar. Periksa sebentar ya. Kenapa sih? Nggak apa-apa kan? Nggak batuk juga nggak flu, nggak demam. Gimana Pak? Kenapa toh kok Kevin minta diperiksa itu enggak apa-apa kok itu. Ya, Bagus hanya takut kondisinya. aja sama COVID-19 itu. COVID-19. Kenapa toh kok takut sama COVID-19? Kenapa takut sama COVID-19? Tahu Memang enggak? Kevin, ada yang mau ditanya sama Papa? Ada. Ada apa Apa? yang mau ditanya sama Papa? Ini bertanya. COVID-19 itu apa sih, Pak? COVID-19 ini saya jelaskan ya Kevin ya. Dengerin, Papa mau jelasin dengerin tentang ya. COVID-19. Itu merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 19 dan itu merupakan salah satu jenis penyakit dengan self-limiting auto disease dan disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome dan itu yang utama menyerang ke virus bagian paru-paru atau bagian pernafasan dan itu pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019 makanya dinamakan COVID-19. Paham? Apalagi Tahu nggak? Jadi Ya, tahu Paham? ya. Terus apa lagi yang mau ditanya Oh. sama Papa? bagaimana cara penularannya? untuk corona COVID-19 ini penularannya dengan cara droplet. Droplet. Apa itu droplet? Droplet? Merupakan cara penularan dengan melalui percikan air liur atau air ludah. Makanya untuk para penderita yang sudah positif COVID-19 harus memakai masker dengan baik untuk melindungi dirinya sendiri dan juga tidak menulari orang lain di sekitarnya. Karena kalau batuk ya, kalau batuk atau apa Pak? Bersin itu cairannya virusnya. bisa ngenain teman dekatnya, sekitarnya. Permukaan benda-benda di sekitarnya, mengurangi orang di sekitarnya. Kalau permukaan benda sekitarnya itu yang sudah terkena percikan air liur itu atau sudah terkontaminasi, berarti kalau orang itu tidak sengaja memegang atau terkena, berarti dia bisa terinfeksi atau ketularan dengan virus corona atau COVID-19 ini. Jadi hati-hati ya. Oke, terus ada lagi yang ditanya. Paham enggak, Mas Paham Kevin? Paham. Paham ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Apa gejala jika terinfeksi, Pak? Sebenarnya untuk COVID-19 ini itu juga masalah itu masuk dari golongan jenis influenza atau virus. Makanya untuk gejala-gejalanya juga tidak jauh dari gejala orang terkena influenza flu seperti demam tinggi Demam. di atas 38, Batuk, pilek, flu. flu. Terus kalau yang batuk, sudah pilek. berat itu sakit tenggorokan atau radang tenggorokan dan disertai dengan sesak nafas karena virusnya ini terutama menyerang bagian paru-paru respiratori. Dia merusak organ paru-paru dan yang paling berat bisa timbul ke arah kematian. Bahaya juga ya, bisa menyebabkan kematian. Makanya di TV-TV itu kasus tingkat kematiannya juga banyak ya. Tinggi. Dan kebanyakan orang-orang tua ya Pak ya, yang dengan beberapa penyakit tertentu ya. Kebanyakan memang yang terutama yang rentan. Rentan itu terutama yang golongan lansia, orang tua atau punya penyakit penyerta atau pas imunitas orang di sekitarnya itu rendah atau tidak baik, akhirnya mudah terkena. Ada lagi pertanyaan buat Papa. Apalagi pertanyaannya? Bicara. Udah selesai? Oke deh. Yang tadi itu pencegahannya udah. Kamu udah tahu tentang pencegahannya gimana? Pencegahannya udah tahu. Mau tanya sekalian enggak? Mau tanya sekalian enggak? Ya. Nah, Papa kan pencegahannya ya. bisa Oh. pakai
connectin nih cerita-cerita banyak nih waktu berkumpul di rumah lumayan banyak jadi bisa berbagi. Kalau Nah, pencegahannya gimana Pak? pencegahannya ini Nah apa? ini yang penting nih. Pertama ini kan kalau virus itu kan terutama ini ya apa, dia tergantung imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Ya karena sampai saat ini belum ditemukan obat dan vaksinnya. Nanti tuh obat dan vaksinnya nanti biar mamamu sebagai seorang ahli apoteker, ahli farmasi yang menjelaskan. Nah untuk menjaga imunitas kita berarti orang itu harus ini melakukan ke arah pola hidup yang sehat dengan melakukan yang benar-benar menjaga kesehatan tubuhnya, yaitu dengan beberapa langkah. Yang pertama, diingat ya, makan minum yang cukup, bergizi dan bersih, tidur atau istirahat yang cukup, mengelola atau menjaga diri dari stres. Nah, tidak boleh stres ya. Terus apa lagi? Berikutnya yaitu tidak, kalau orang dewasa ya hindari perokok atau minum-minuman keras. Olahraga yang teratur yang cukup. Itu sudah bisa untuk menjaga imunitas orang tersebut sehingga imunitasnya benar-benar terbentuk dengan sendirinya dan kuat. Karena kalau imunitas bagus pada orang tersebut, maka virus terutama COVID-19 ini itu akan hancur atau akan rusak dengan sendirinya. Kan tadi Bapak sudah bilang self limiting auto disease. Jadi virus ini bisa sembuh dengan sendirinya. Dengan imunitas dan tubuh yang bagus, dia bisa kalah dengan imunitas kita. Virus akan hilang. Dan berikutnya ini sesuai dengan yang diimbau dari pemerintah yang saat ini, yaitu dengan memakai masker yang tepat. Jadi sekarang masker itu kalau kita lagi batuk atau flu harus gunakan masker ya Pak ya. Iya. Nah, itu wajib. Nah sekarang pun pemerintah juga menghimbau ketika kita keluar pun juga disarankan menggunakan masker. Tapi sebenarnya cukup masker. Kalau kita nggak sakit, kita cukup pakai masker yang dari kain itu boleh. Biarkan yang masker-masker yang dijual di apotek, masker yang itu khusus untuk dokter, untuk yang tenaga medis yang ada di rumah sakit gitu. Itu salah satunya. Sama itu ya yang social distancing. Nah, ini itu program pemerintah juga. Jauh-jauh, tapi kita kok deketan ini. Physical distancing itu seharusnya dengan jarak 1 sampai 2 meter untuk menjaga penularan daripada virus COVID-19 itu biar tidak penularan dengan cepat, karena dia kalau dekat-dekat gini kan bisa melakukan secara tidak kontak fisik yang tidak sengaja kan. Padahal virus ini tidak boleh, yang menderita positif tidak boleh berdekatan dengan orang sekitar. Harus diisolasi. Makanya Kevin ini juga kan dari sekolah diliburkan, bukan libur ya, belajar di rumah, mama juga bekerja di rumah. Ini ya tujuannya kita lebih baik di rumah, tidak usah keluar gitu, untuk mencegah ya Pak ya. Iya, untuk mencegah. Papa juga di rumah sakit itu melakukan ini social distancing, physical distancing dengan sesama teman dokter, dengan sesama pegawai rumah sakit, bahkan dengan pasien-pasien papa melakukan itu. Harus social distancing, physical distancing, harus ada jarak. Tidak ya ini berbahaya, resiko tinggi, bisa terpapar kan, bisa ketularan kan. Terus berikutnya cuci tangan yang tepat dan baik. Nanti biar dijelaskan mamahmu cara cuci tangan yang benar tepat. Sudah paham belum? Belum, masih mau tanya papa nggak? Sudah, cukup jelas. Terus mama ada tugas jawab juga tidak? Ada. Aduh, ada juga ya. Oke, bantu ya Pak. Iya, apa? Mama kan apoteker sekarang. Mama apoteker, terus gimana? Tapi mau tanya tentang obatan. Oh iya Mak, Kevin mau tanya tentang hand sanitizer dan disinfektan. Mau tanya obat dulu atau hand sanitizer? Satu-satu. Hand sanitizer. Kalau hand sanitizer itu adalah untuk membersihkan tangan dari dan membunuh
bakteri dan virus itu digunakan pada saat kita di luar rumah di mana tidak ada air dan sabun. Jadi itu tidak boleh sebagai pengganti, itu tidak boleh digunakan apa ya? Kalau kita ada air dan sabun, kita sebaiknya mencuci tangan cukup dengan air dan sabun. Tapi kecuali ketika kayak mama pergi keluar tuh nggak ada air dan sabun, maka mama harus menggunakan hand sanitizer ketika mama menyentuh barang-barang, benda-benda yang kira-kira itu bisa sebagai penularan ya Pak ya gitu. Iya. Itulah hand sanitizer. Terus ada lagi nggak yang ditanya? Kenapa tanya hand sanitizer? Ya, karena soalnya lihat mama bikin. Oh gitu ya. Terus apa lagi yang mau ditanya? Yang obat tadi? Obat apa? Mau tanya apa enggak? Obat apa? Untuk apa? Untuk mencegah virus COVID-19. Obat untuk mencegah COVID. Obat untuk mencegah COVID seperti yang Papa sampaikan tadi, tidak ada obat untuk mencegah agar kita tidak kena infeksi COVID-19. Yang ada untuk pencegahan itu yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, obat-obat tertentu digunakan di rumah sakit itu ya memang untuk pasien-pasien yang memang sudah positif ya Pak ya, positif kena COVID, didiagnosa sama dokter. Dokter mengatakan, oh ini memang sudah positif dengan COVID-19. Nah, obatnya ada dan itu pun masing-masing pasien berbeda ya Pak ya, tidak sama. Tergantung kondisi masing-masing pasien. Tergantung kondisi masing-masing pasien karena masing-masing pasien itu berbeda kondisinya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi obatnya pun juga disesuaikan. Nah, jadi untuk pencegahan sendiri tidak perlu minum obat, cukup dengan menjaga daya tahan tubuh yang tadi disampaikan Papa ya, sama pakai masker kalau keluar rumah, kalau batuk juga dengan etika batuk yang benar. Kevin udah belajar kan? Sama cuci tangan. Cuci tangan gimana caranya? Berapa langkah? 6. Kevin harus lakukan itu ya dengan baik gitu. Ya. Ada lagi yang ditanya? Ada. Apa? Yang tadi kan tentang hand sanitizer. Iya. Nah, sekarang Kevin mau tanya tentang disinfektan. Oh iya, hand sanitizer dan desinfektan itu keduanya berbeda, tidak sama ya. Kalau tadi hand sanitizer sudah Mama jelaskan, dia digunakan untuk membunuh virus dan bakteri dan membersihkan tangan dari untuk tangan ya. Sekarang kalau desinfektan itu digunakan untuk membunuh bakteri dan juga virus pada benda-benda mati, bukan ke manusia. Jadi itu disemprotkan pada seperti misalkan mana itu pegangan jendela, kunci atau benda-benda yang bukan manusia. Karena apa? Tidak boleh kena manusia karena desinfektan itu terbuat dari bahan kimia yang cukup berbahaya juga apabila kena manusia. Misalkan kalau kena mata atau kulit dia bisa menyebabkan iritasi. Nah, kalau dia disemprotkan ke tubuh lah itu bahayanya. Terus ada lagi juga kalau kita kena terpapar atau terkena desinfektan dalam jumlah banyak dan lama itu juga menyebabkan kanker. Jadi hati-hati ya. Jadi sebenarnya nggak boleh ya semprot-semprotan dengan desinfektan di tubuh-tubuh ya. Ya. Terutama kalau terkena permukaan kulit. Nah, itu akan menyebabkan iritasi. Yang tadi yang bahayanya juga ya Pak ya, bisa menyebabkan kanker. Jadi harus diketahui desinfektan beda dengan hand sanitizer. Ya, itu ya. Terus kalau Kevin, Mama mau tanya, kalau Mama pergi untuk membersihkan tangan atau membunuh virus atau bakteri di tangan Mama pakai apa? Hand sanitizer. Terus kalau Kevin ingin membunuh bakteri dan virus di benda-benda, misalkan di meja atau di kursi atau di pintu, Kevin menggunakan apa? Disinfektan. Nah, jadi nggak boleh salah ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak, sudah. Cukup. Ini buatan Kevin ya? Iya. Wih, bagus kok. Ini coba lihat Pak. Bener ya? Oh, ini penjelasan tentang COVID-19. Oh, ini gejalanya. Oh, ini untuk pencegahannya. Harus hati-hati. Ini olahraga. Ini bagus nih. Boleh dikasih lihat sama teman-temannya mungkin nanti ya. Ya, siapa tahu bermanfaat. Wah, Kevin. Terima kasih ya Kevin, kamu sudah paham. Udah, sayang? Udah? Udah. Nggak ada yang ditanyakan? Oke. Sudah paham toh Kevin?
Sudah paham. Sudah. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah berbincang-bincang mengenai COVID-19. Semoga walaupun anak-anak sudah bisa memahami tentang COVID-19 sejak dini ya Pak ya, untuk Iya. mencegah dan penularan dari penyakit ini. Semoga suasana COVID-19 ini segera berakhir ya, Iya. sehingga kita bisa beraktivitas seperti Semua. sebelumnya. Oke, terima kasih. Dan saran pemerintah juga tetap stay at home. Oh, stay at home. Oke, kita akan tetap di rumah sampai wabah ini berakhir. Iya. Dah. Nah.